Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Fikri Weight Loss. Semoga kamu semua yang mendengarkan sehari ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas 10 kebiasaan di pagi hari yang bisa menurunkan berat badan. Dan tentunya tips-tips ini yang akan saya bagikan merupakan tips-tips yang sangat mudah untuk dilakukan, bahkan tanpa perlu keluar uang sama sekali. Tips yang pertama adalah dengan minum air yang banyak di pagi hari. Dengan meminum 1 atau 2 gelas air pada pagi hari merupakan salah satu cara yang mudah untuk meningkatkan penurunan berat badan. Air diketahui dapat membantu meningkatkan pengeluaran energi atau dapat membantu jumlah kalori yang dibakar oleh tubuh Anda. Dalam sebuah penelitian kecil, diketahui bahwa minum 16,9 ounce cairan atau 500 ml air bisa menyebabkan peningkatan rata-rata 30% dalam tingkat metabolisme. Tingkat metabolisme di sini merupakan seberapa besar tubuh melakukan pemecahan terhadap beberapa jenis makanan yang ada dalam tubuh, atau memecah cadangan makanan yang ada di dalam tubuh, contohnya lemak atau protein. Studi lain juga menemukan bahwa wanita dengan kelebihan berat badan atau overweight atau bisa kita bilang gemuk yang meningkatkan asupan air mereka menjadi lebih dari 34 ounce atau 1 liter per hari bisa menurunkan atau menghilangkan 4,4 pounds atau 2 kg berat badannya selama 1 tahun tanpa membuat perubahan lain dalam diet atau olahraga rutin mereka. Terlebih lagi, air minum ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi nafsu makan dan asupan makanan pada beberapa individu. Karena kalau misalnya lambung sudah terisi dengan cukup air, maka biasanya nafsu makan sudah bisa diredam atau tingkatnya akan tidak setinggi ketika perut kosong. Faktanya, sebagian besar penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa minum 34-68 ounce atau 1-2 liter air per hari dapat membantu menurunkan berat badan. Jadi memulai pagi Anda dengan air dan tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari adalah cara yang bagus untuk meningkatkan penurunan berat badan dengan usaha yang sedikit sebenarnya. Tips yang kedua adalah dengan menimbang berat badan kita setiap pagi hari. Dengan menimbang diri kita setiap pagi hari dapat menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan pengendalian diri kita sepanjang hari. Beberapa penelitian telah menghubungkan antara menimbang berat badan dengan penurunan berat badan, dan ditemukan bahwa pengaruhnya sangat besar. Misalnya, sebuah penelitian pada 47 orang menemukan bahwa mereka yang menimbang diri mereka sendiri setiap hari akan kehilangan 6 kg lebih banyak selama 6 bulan daripada mereka yang menimbang diri mereka lebih jarang atau kurang dari setiap hari. Studi lain melaporkan bahwa orang dewasa yang menimbang diri mereka setiap hari akan kehilangan rata-rata 4,4 kg selama periode 2 tahun. Sementara mereka yang menimbang diri mereka sebulan sekali malah akan bertambah 2,1 kg. Perlu diketahui juga bahwa menimbang diri kita setiap hari, setiap pagi, dapat membantu menumbuhkan kebiasaan dan perilaku sehat yang dapat mendorong penurunan berat badan. Dalam sebuah penelitian besar diketahui bahwa menimbang berat badan sering dikaitkan dengan pengendalian diri, sehingga orang-orang yang sering menimbang berat badannya dia biasanya akan cenderung untuk mengurangi asupan kalorinya dan meningkatkan disiplin dirinya dalam diet yang sedang dia lakukan. Kemudian perlu diingat bahwa dalam satu hari berat badan kita dapat berfluktuasi hasilnya jika kita timbang dalam waktu yang lebih dari sekali, sehingga fokuslah pada gambaran besar dan tren penurunan berat badan secara keseluruhan. Misalnya, jika dalam hari ini dan hari besok ada perbedaan yang kecil atau malah meningkat berat badan kita, maka kita lihat per minggu, bukan per hari. Maka cari rata-rata dari minggu itu dalam satu minggu, kemudian di minggu selanjutnya berapa rata-rata berat badan kita. Jika trennya menurunan, maka sebenarnya diet kita sudah berhasil. Dan janganlah terpaku pada perubahan kecil sehingga bisa mempengaruhi motivasi kita. Karena itu, untuk hasil yang terbaik, menimbanglah berat badan kita tepat setelah bangun tidur, sebelum ke kamar mandi, dan sebelum makan atau minum apapun. Tips yang selanjutnya adalah dengan makan sarapan yang berprotein tinggi. Ada alasan mengapa sarapan dianggap sebagai makanan terpenting di suatu hari. Karena dengan sarapan menentukan apakah seharian itu kamu bakal bisa menahan lapar kamu atau tidak. Apa yang kamu makan saat sarapan dapat
mempengaruhi apakah kamu akan merasa kenyang atau puas sampai ke makan siang. Atau mungkin sebelum makan siang kamu sudah menuju kantin, itu ditentukan oleh sarapan yang kamu lakukan di pagi hari. Makan sarapan yang berprotein tinggi dapat membantu mengurangi nafsu makan dan membantu penurunan berat badan. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan hal tersebut. Contohnya, dalam suatu penelitian pada 20 gadis remaja, makan sarapan yang berprotein tinggi mengurangi nafsu makan lebih baik daripada makan makanan yang berprotein normal. Studi kecil lainnya menunjukkan bahwa makan sarapan yang berprotein tinggi dikaitkan dengan lebih sedikitnya penambahan lemak dan berkurangnya asupan harian juga rasa lapar dibandingkan dengan sarapan yang berprotein normal. Diketahui juga protein dapat membantu penurunan berat badan dengan menurunkan kadar grelin. Kadar grelin ini bisa kita bilang sebagai hormon lapar yang bertanggung jawab untuk meningkatkan nafsu makan kita. Faktanya, suatu penelitian pada 15 pria menunjukkan bahwa sarapan yang berprotein tinggi menekan sekresi grelin lebih efektif daripada sarapan dengan karbohidrat yang tinggi. Contoh makanan tinggi protein adalah telur, Greek yogurt, kacang-kacangan, daging, ikan, dan lain-lain. Tips keempat adalah dengan berjemur di panas matahari. Dengan membuka tirai, kemudian membiarkan sinar matahari yang masuk, dalam beberapa menit saja dapat membantu kita dalam memulai penurunan berat badan. Dalam sebuah penelitian kecil ditemukan bahwa paparan cahaya tingkat sedang pada waktu-waktu tertentu dalam sehari dapat memiliki pengaruh pada berat badan kita. Kemudian juga pada penelitian yang lain pada hewan ditemukan bahwa paparan radiasi ultraviolet dapat membantu menekan penambahan berat badan pada tikus yang diberi diet tinggi lemak. Paparan sinar matahari juga merupakan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan vitamin D kamu. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa dengan memenuhi kebutuhan vitamin D dapat membantu menurunkan berat badan dan bahkan mencegah penambahan berat badan. Di penelitian yang lain ditemukan bahwa ada 218 wanita dengan kelebihan berat badan dan obesitas kemudian diberikan konsumsi suplemen vitamin D atau placebo selama 1 tahun. Ditemukan bahwa pada akhir penelitian mereka memenuhi kebutuhan vitamin D mereka dengan kehilangan rata-rata 7 pon atau 3,2 kg lebih banyak penurunan berat badannya dibandingkan mereka yang kadar vitamin D-nya tidak memadai. Kemudian kita lihat studi yang lain pada 4.659 wanita yang lebih tua selama 4 tahun dan menemukan bahwa kadar vitamin D yang lebih tinggi dikaitkan dengan penambahan berat badan yang lebih sedikit. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang kelima, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik di pagi hari. Dengan melakukan aktivitas fisik di pagi hari dapat membantu menurunkan penurunan berat badan. Pada suatu studi pada 50 wanita dengan kelebihan berat badan yang melakukan latihan aerobik pada waktu yang berbeda dalam sehari ditemukan bahwa dengan berolahraga di pagi hari dikaitkan dengan tingkat rasa kenyang yang lebih tinggi dibandingkan berolahraga di sore hari atau di siang hari. Dengan berolahraga di pagi hari juga dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari, dan gula darah rendah dapat menyebabkan banyak gejala negatif termasuk rasa lapar yang berlebihan. Suatu studi pada 35 orang dengan diabetes tipe 1 menunjukkan bahwa berolahraga di pagi hari dikaitkan dengan peningkatan kontrol gula darah. Namun studi ini berfokus pada populasi yang sangat spesifik dan menunjukkan hubungan bukan sebab akibat. Diperlukan lebih banyak penelitian tentang efek olahraga pagi pada populasi umum untuk hasil yang lebih baik. Tips yang keenam adalah dengan mempraktekkan mindfulness. Mindfulness ini adalah sebuah keadaan di mana kita menghabiskan beberapa menit dengan duduk yang nyaman di tempat yang tenang dan konsentrasi dengan segala indera yang kita miliki. Mindfulness ini bisa membantu meningkatkan penurunan berat badan dan membiasakan makan makanan yang sehat. Dapat ditemukan dari sebuah penelitian dari 19 studi ditemukan bahwa intervensi yang berbasis kesadaran atau mindfulness meningkatkan penurunan berat badan dan mengurangi perilaku makan terkait obesitas. Ulasan lain yang ditemukan serupa juga mencatat bahwa pelatihan dengan mindfulness ini menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan dalam 68% studi yang ditinjau oleh sebuah penelitian. Jadi sangat sederhana untuk melakukannya. Coba habiskan waktu 5 menit setiap pagi dengan duduk di posisi yang nyaman, di tempat yang tenang, dan
terhubung pikiran kita dengan indera yang kita miliki. Tips yang selanjutnya atau tips yang ketujuh adalah dengan mengemas makan siang kita. Dengan merencanakan dan mengemas makan siang kamu yang sebelumnya belum pernah kamu lakukan, maka cobalah untuk mengemas makan siang sendiri. Ini dapat menjadi sebuah cara yang sederhana untuk membuat pilihan makanan yang lebih baik dan lebih sehat sehingga bisa menurunkan berat badan kamu. Dalam sebuah penelitian yang besar, pada 40 ribuan orang ditemukan bahwa perencanaan makan yang dikaitkan dengan kualitas diet ternyata ditemukan dietnya lebih baik, dengan lebih banyak variasi diet dan risiko obesitas yang lebih rendah pada orang yang melakukan pengemasan makan siangnya. Studi lain juga menemukan bahwa makan makanan rumahan lebih sering dikaitkan dengan peningkatan kualitas diet. Faktanya, mereka yang makan makanan rumahan setidaknya 5 kali per minggu dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa 28% mereka lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kelebihan berat badan dibandingkan mereka yang hanya makan makanan rumahan 3 kali atau kurang dari 3 kali setiap minggu. So, cobalah menyisihkan beberapa jam dalam malam hari dalam seminggu untuk merencanakan dan menyiapkan makanan siang Anda sehingga di pagi hari kita tinggal membawa makanan itu untuk kita bawa bekerja misalnya atau kuliah. Tips yang selanjutnya atau tips yang ke-8 adalah tidur lebih awal. Dengan tidur lebih awal atau dengan menyetel alarm kita lebih lambat untuk tidur supaya lebih lama, itu bisa membantu meningkatkan penurunan berat badan. Dalam beberapa penelitian, telah ditemukan bahwa kurang tidur dapat dikaitkan dengan peningkatan nafsu makan. Satu studi kecil menemukan bahwa pembatasan tidur meningkatkan rasa lapar, terutama untuk makanan tinggi karbohidrat dan berkalori tinggi. Jadi bagi kamu yang lebih sedikit tidurnya, maka akan lebih merasakan lapar dibandingkan kita ketika lebih lama tidurnya. Kurang tidur juga dapat dikaitkan dengan peningkatan asupan kalori berdasarkan penelitian-penelitian yang lain. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa mereka yang tidur 4 jam biasanya akan mengkonsumsi kalori lebih banyak 559 kalori lebih banyak dibandingkan mereka yang tidur 8 jam penuh. Dengan menetapkan jadwal tidur yang sehat merupakan sebuah komponen penting dari penurunan berat badan, bersamaan juga dengan komponen penting yang lain yaitu makan dengan baik dan berolahraga. Tips yang ke-9 adalah dengan menggunakan moda transportasi umum untuk pergi kerja atau menuju tempat kuliah Anda. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum dikaitkan dengan penurunan berat badan dan penurunan risiko kenaikan berat badan. Di sebuah studi yang lain oleh 822 orang selama 4 tahun menemukan bahwa mereka yang bepergian dengan mobil cenderung menambah berat badan daripada menggunakan transportasi umum. Demikian pula, sebuah penelitian melibatkan 15 ribuan orang menunjukkan bahwa menggunakan transportasi umum atau metode transportasi aktif seperti berjalan kaki atau bersepeda akan menghasilkan indeks massa tubuh dan persentase lemak tubuh yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan transportasi pribadi. Jadi, dengan mengubah perjalanan kamu beberapa kali per minggu menggunakan transportasi umum merupakan cara yang sederhana sebenarnya untuk meningkatkan atau menghasilkan penurunan berat badan yang lebih signifikan. Tips yang terakhir adalah dengan cara melacak atau mencatat asupan Anda dalam sehari. Dengan membuat buku harian atau logbook makanan yang kita konsumsi selama sehari, maka bisa menjadi cara yang efektif untuk membantu penurunan berat badan. Salah satu studi yang melacak penurunan berat badan pada 123 orang selama 1 tahun menemukan bahwa mereka yang menghitung intake asupannya dalam sehari bisa menurunkan berat badan lebih besar dibandingkan mereka yang tidak mencatat atau menghitung intake makanan mereka. Studi lain juga menunjukkan bahwa peserta yang secara teratur menggunakan sistem pelacakan untuk memantau sendiri diet dan olahraga mereka bakal kehilangan lebih banyak berat badan daripada mereka yang tidak secara teratur menggunakan sistem pelacakan. Demikian pula pada sebuah penelitian terhadap 220 wanita gemuk atau overweight ditemukan bahwa penggunaan alat pemantauan diri yang sering dan konsisten bisa membantu meningkatkan manajemen berat badan dalam waktu jangka panjang.
Cobalah gunakan aplikasi atau hanya pena dan kertas saja untuk mencatat apa yang sudah kita makan dan minum, dimulai dengan makanan pertama kita pada hari itu. Sampailah kita pada kesimpulan dari tips 10 kebiasaan di pagi hari yang bisa menurunkan berat badan. Jadi dengan menggunakan atau melakukan beberapa perubahan kecil dari kebiasaan kita di pagi hari bisa menjadi cara yang mudah dan efektif untuk meningkatkan penurunan berat badan. Dengan mempraktikkan perilaku seperti yang kita bahas tadi sebelumnya di pagi hari, adalah langkah yang benar untuk menyiapkan diri Anda untuk sukses dalam diet untuk menurunkan berat badan. Untuk hasil yang terbaik, pastikan kamu menggabungkan kebiasaan pagi ini dengan diet yang menyeluruh dan gaya hidup sehat yang lain. Sampai disinilah tips dari video pada kali ini. Bagi kamu yang ingin mendapatkan info lebih banyak tentang bagaimana menurunkan berat badan, silahkan cek info di deskripsi di bawah video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di video selanjutnya. Subscribe dan sampai jumpa lain waktu.